Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Langit sore di atas desa Karanganyar mulai berwarna jingga. Matahari perlahan tenggelam di ujung barat, menyisakan cahaya keemasan yang menyoroti dedaunan dan atap rumah penduduk. Di sebuah warung kecil pinggir jalan desa, 5 orang pemuda duduk bercanda sambil menyiapkan logistik. Mereka adalah Andi, Dika, Bimo, Yoga, dan Seno, sahabat sejak SMP yang kini sudah mulai meniti kehidupan masing-masing. Namun kali ini berkumpul kembali untuk satu tujuan, camping di pantai terpencil yang sudah lama mereka incar. Seriusan kita bakal camping di pantai Parangselo? Bukannya katanya itu pantai keramat? Tanya Bimo setengah berbisik sambil menyulut rokoknya. Andi, yang paling tua dan dikenal sebagai si pemberani, hanya terkekeh. Ah, itu cuma cerita orang desa yang takut sama ombak. Kita kan mau camping, bukan nyari setan. Yoga ikut menyahut. Lagi pula, kapan lagi kita bisa camping bareng kayak gini? Besok-besok udah sibuk kerja semua. Seno, yang paling pendiam, hanya mengangguk pelan. Matanya sempat melirik ke arah kakek tua yang duduk di pojokan warung, memperhatikan mereka dari tadi dengan tatapan aneh. Kakek itu tiba-tiba bersuara, suaranya serak dan pelan, nyaris seperti gumaman. Pantai Parangselo, bukan tempat main anak muda. Banyak yang gak balik dari sana. Mereka terdiam sejenak, hanya suara jangkrik yang terdengar. Tapi Andi lagi-lagi tertawa sambil menepuk pundak Seno. Udahlah, Kek, kita kan cuma camping semalam 2 malam doang. Kakek tua itu hanya geleng-geleng kepala, lalu beranjak pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Perjalanan menuju pantai Parangselo memang tidak mudah. Mereka harus melewati jalan setapak yang mulai ditumbuhi semak belukar, melewati ladang kosong, dan kemudian masuk ke hutan kecil yang lebat. Untungnya mereka membawa senter kepala dan perlengkapan yang cukup lengkap. Gelak tawa dan candaan terus mewarnai perjalanan mereka. Sesekali Bimo menakut-nakuti dengan cerita horor murahan, yang justru membuat suasana makin riuh. Setelah hampir 1 jam berjalan, akhirnya mereka tiba di bibir pantai. Pemandangan yang tersaji sungguh luar biasa. Laut lepas terbentang luas dengan ombak yang sesekali memecah di antara batu-batu karang besar. Pasirnya kehitaman, berbeda dengan kebanyakan pantai lain di daerah itu. Ini dia, surganya orang-orang pemberani, ujar Andi dengan penuh kebanggaan. Tanpa membuang waktu, mereka langsung mendirikan 2 tenda. 1 untuk bertiga, 1 lagi untuk berdua. Api unggun pun dinyalakan, dan malam mulai turun perlahan. Angin dari laut berembus dingin, membawa aroma khas garam laut. Malam itu, semuanya terasa sempurna. Mereka duduk melingkar di sekitar api unggun, memasak mie instan, sesekali saling lempar cerita lama masa sekolah. Tidak ada suara lain kecuali ombak dan desir angin. Hanya satu hal yang membuat Seno merasa sedikit tidak nyaman. Rasa itu sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Namun dia memilih diam. Tidak ingin merusak suasana. Besok pagi kita jelajahi karang itu. Kayaknya bagus buat spot foto, kata Dika sambil menunjuk ke arah tebing di sisi kanan pantai. Mereka semua mengangguk setuju. Menjelang tengah malam, satu persatu mulai masuk ke dalam tenda. Hanya Yoga dan Bimo yang masih duduk di dekat api unggun sambil menyesap kopi sachet. Suasana tetap tenang, tak ada firasat buruk. Dari dalam tenda, Seno sempat mendengar suara seperti langkah kaki melewati pasir. Ia membuka sedikit resleting tenda dan melongok keluar. Hanya Yoga dan Bimo di sana. Mungkin hanya perasaannya saja. Dengan menghela napas panjang, Seno menutup kembali tenda dan memejamkan mata. Malam pertama pun berlalu tanpa gangguan. Mereka belum tahu bahwa apa yang mereka anggap hanya mitos dan dongeng kampung mulai memperhatikan mereka. Dan malam kedua, bertepatan dengan Jumat Kliwon, adalah awal dari teror yang tak akan pernah mereka lupakan. Pagi kedua di pantai Parangselo disambut dengan mentari yang malu-malu menembus kabut tipis. Suasana masih terasa tenang, meskipun udara di sekitar pantai terasa sedikit lebih lembab dibanding kemarin.
Angin berembus pelan, membawa aroma laut yang khas. Tapi entah mengapa, pagi itu terasa lebih sepi. Setelah sarapan seadanya, Andi mengusulkan untuk kembali ke desa sebentar untuk membeli air minum dan beberapa bahan makanan tambahan. Persediaan mereka hampir habis, sementara rencana camping masih 1 malam lagi. "Ayo, siapa temenin aku ke desa?" tanya Andi sambil merapikan sandal gunungnya. Dika dan Seno mengangkat tangan. "Aku ikut," kata Dika cepat. Bimo dan Yoga memilih tinggal. Mereka ingin menjelajah karang sambil mengambil foto. "Kami di sini aja. Siapa tahu dapat spot bagus buat bikin vlog," kata Yoga. Perjalanan menuju desa terasa lebih berat dari sebelumnya. Matahari mulai meninggi, membuat tubuh cepat berkeringat. Sepanjang jalan, Dika tampak lebih pendiam dari biasanya. Matanya kosong, sesekali melirik ke balik pepohonan dengan tatapan yang sulit dibaca. "Kamu kenapa, Dik?" tanya Seno pelan. Dika hanya mengangguk pelan. "Nggak apa-apa, cuma pusing." Sesampainya di desa, mereka langsung menuju warung satu-satunya yang menjual kebutuhan harian. Di sanalah mereka bertemu dengan seorang nelayan tua yang duduk di bawah pohon waru, memperhatikan mereka tajam. Wajahnya penuh kerutan, matanya tajam seperti bilah parang tua. "Anak-anak kota, ngapain main ke Parangselo?" tanyanya tiba-tiba. Andi tersenyum canggung. "Camping aja, Pak. Mau cari suasana baru." Nelayan itu mendecih. Pantai itu bukan buat dolanan. Apalagi sekarang. "Sekarang kenapa, Pak?" tanya Seno penasaran. Orang tua itu memandang mereka satu persatu, lalu menunduk sambil menghela napas panjang. "Malam ini, Jumat Kliwon, laut bakal buka pintunya. Yang biasa tidur di sana bakal bangun semua. Banyak orang udah hilang di sana. Yang pulang biasanya nggak utuh lagi." Ucapannya membuat Seno merinding. Tapi Andi hanya tertawa kecil, berusaha menyembunyikan kegugupannya. "Udahlah, Pak, kita cuma semalam lagi. Besok pagi udah balik." Nelayan itu tidak berkata apa-apa lagi. Hanya matanya yang seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin ia ceritakan lebih jauh. Menjelang sore, mereka kembali ke pantai dengan barang bawaan yang cukup. Di sana, Yoga dan Bimo sudah duduk di atas batu besar sambil bermain gitar. Tapi ada yang aneh. Langit mulai berwarna kemerahan, bukan seperti senja biasa, melainkan seperti langit terbakar. Angin berembus lebih kencang, membawa bau yang aneh, anyir, seperti bau darah segar bercampur garam laut. Andi berhenti melangkah. "Kamu nyium gak?" Seno mengangguk perlahan. "Bau amis." Dika berdiri diam, memandangi laut lepas. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar seperti ingin mengatakan sesuatu. Lalu, perlahan, terdengar alunan gamelan. Samar, pelan, seolah berasal dari tengah laut. Gending Jawa kuno yang asing di telinga mereka. Bimo langsung berdiri, matanya mencari-cari sumber suara. "Sial, kau denger nggak itu?" "Gamelan?" gumam Yoga. "Gila, siapa yang pasang musik?" Suara gamelan itu semakin jelas, diselingi suara wanita tertawa pelan. Tawa itu berbaur dengan desir ombak, membuat bulu kuduk berdiri. Senja mulai turun perlahan, menyisakan siluet hitam tebing dan pohon-pohon cemara laut. Dan di sanalah, Dika mulai menunjukkan perubahan. "Wonten ing wingking, dewe kerawuh," gumam Dika dengan suara parau, matanya menatap kosong ke laut. Andi menoleh cepat. "Apa, Dik? Kamu ngomong apa?" "Gih, pun rawuh." Dika terus berbicara dalam bahasa Jawa halus yang sama sekali tidak dimengerti teman-temannya. Suaranya berat, seperti ada suara lain yang berbicara bersamaan dari tenggorokannya. "Dik, sadar, Dik." Seno mengguncang bahunya, tapi Dika hanya tersenyum miring. Matanya berubah sayu seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Saat itu, suara gamelan tiba-tiba berhenti. Hening, sangat hening. Ombak pun seperti berhenti sejenak. Yang tersisa hanya suara napas mereka sendiri yang mulai memburu karena ketakutan. "Aku nggak enak nih, kayak ada yang nggak beres," gumam Yoga.
Dari balik pepohonan cemara laut di sisi kiri pantai, terdengar suara ranting patah. Suara langkah kaki, pelan, menyeret sesuatu. Bayangan hitam besar berdiri di antara pepohonan, tidak bergerak, hanya memperhatikan mereka. Bimo mengambil senter dan menyorot ke arah bayangan itu. Tapi yang terlihat hanyalah keremangan samar bentuk tubuh tinggi kurus. Rambut panjang menjuntai ke tanah. Sosok itu perlahan menoleh. Dan terlihat wajahnya kosong. Hanya rongga gelap di tempat seharusnya ada mata. Mulutnya ternganga lebar seperti lubang gelap tanpa dasar. Bimo mundur beberapa langkah. Hampir terjatuh. Tiba-tiba, Dika tertawa. Tawa kecil, pelan, tapi sangat tidak wajar. Seperti anak kecil yang menemukan mainan baru. Dan kemudian, ia berlari menuju hutan, masuk ke kegelapan. Dika! Jangan, weh! Andi berteriak panik dan berusaha mengejar. Tapi langkahnya terhenti saat melihat sosok-sosok lain mulai bermunculan dari balik pepohonan. 1, 2, 3. Puluhan bayangan hitam berdiri mengelilingi mereka dari kejauhan. Semua diam. Semua menatap dengan mata kosong. Gila, kita dikerjain makhluk apa sih ini? Teriak Yoga gemetar. Seno mulai gemetar hebat. Bau amis semakin tajam. Kini pasir pantai di bawah kaki mereka mulai terasa lembek. Seperti lumpur bercampur darah. Di kejauhan, suara gamelan kembali terdengar. Tapi kali ini nadanya jauh lebih cepat. Seolah sedang mengiringi arak-arakan kematian. Aku nggak mau di sini lagi. Besok pagi kita cabut. Apapun yang terjadi. Ujar Bimo dengan napas tersengal. Bukan besok. Seno memandang mereka dengan wajah putus asa. Sekarang. Andi menggeleng. Mau kemana? Jalan setapak itu gelap total. Kalau nyasar di hutan malah lebih parah. Semua terdiam. Pilihan mereka hanya dua. Bertahan di pantai sambil berharap pagi segera datang. Atau mencoba kabur malam ini dan berisiko hilang di telan hutan. Suara-suara dari arah pepohonan semakin ramai. Ada yang menangis. Ada yang tertawa, ada juga yang berbisik-bisik dengan bahasa yang tak mereka mengerti. Dan di atas semuanya, suara Dika masih terdengar samar, entah dari mana. Gih, pun rawuh, duk rawuh. Dan malam itu, Jumat Kliwon baru saja dimulai. Langit sudah berubah pekat, gulita tanpa bintang, seolah-olah malam itu ditelan oleh kekosongan. Ombak yang biasanya memecah di bibir pantai kini terdengar lebih berat. Seperti gelombang yang datang membawa beban dari dasar laut. Api unggun yang mereka nyalakan sejak sore mulai mengecil. Seperti kalah oleh angin laut yang kini bertiup dingin menusuk tulang. Tapi bukan dingin biasa. Ada rasa lembab dan bau anyir yang makin kuat. Menyengat hingga menusuk ke dasar kerongkongan. Jam tangan Bimo menunjukkan pukul 00.47. Mereka berlima kini duduk saling berdekatan di depan api unggun. Tanpa kata-kata. Hanya saling menatap dengan pandangan penuh kecemasan. Dika belum kembali. Sosok-sosok bayangan di tepi hutan belum bergerak. Tapi justru itu yang membuat semuanya semakin mengerikan. Mereka diam, seperti menunggu. Lalu terdengar sesuatu. Suara tangisan bayi. Pelan, lirih, seperti berasal dari tebing karang di sisi kanan pantai. Tangisan itu disusul oleh tawa perempuan tua yang kering dan serak. Seperti suara nenek-nenek sekarat. Suara itu bercampur jadi satu, menciptakan irama horor yang menembus nalar. Andi langsung berdiri, matanya tajam menatap ke arah tebing. Siapa itu? Namun sebelum siapapun sempat bergerak, sosok itu muncul. Di atas tebing batu, berdiri seorang wanita berambut panjang, menjuntai tak beraturan hingga ke tanah. Gaun yang dipakainya berwarna merah gelap, basah oleh sesuatu yang tampak seperti darah, menetes perlahan dari ujung pakaiannya. Wajahnya tertutup oleh rambut panjang kusut. Namun dari balik tirai rambut itu, samar-samar tampak senyuman lebar yang tak wajar, menyeringai menantang. Angin laut bertiup lebih keras, menerbangkan ujung gaunnya yang compang-camping. Wanita itu hanya berdiri diam, menunduk sedikit, kepalanya miring, seperti memperhatikan mereka satu persatu. Aku nggak kuat, aku nggak kuat. Gumam Yoga berulang kali. Tangannya gemetar hebat, peluh dingin membasahi keningnya.
Bimo menelan ludah. Aku juga dengar suara bayi itu, kayak ada di belakangku. Tanpa aba-aba, tawa perempuan tua itu kembali pecah, keras kali ini. Tidak hanya dari atas tebing, tapi juga dari berbagai penjuru pantai. Seolah puluhan, bahkan ratusan suara serupa menggema, memantul dari karang, dari pepohonan, dari langit. Tangisan bayi itu pun makin keras, seperti puluhan bayi menangis bersamaan. Dan tiba-tiba, brak! Tenda yang mereka dirikan terbakar sendiri. Api menjilat cepat, seolah disiram bensin, membakar kain tenda menjadi abu hanya dalam hitungan detik. Peralatan mereka, tas-tas, bahkan kamera milik Yoga ikut terbakar hangus. Asap hitam membubung, membawa bau plastik terbakar bercampur daging gosong. Lari! Kita harus keluar dari sini sekarang, teriak Andi panik. Mereka semua spontan berlari menyusuri bibir pantai. Tapi sesuatu yang lebih buruk menanti. Pasir yang mereka injak berubah lengket, seperti lumpur hidup. Semakin mereka berlari, semakin terasa ada tarikan dari bawah, seolah tangan-tangan tak kasat mata mencoba menarik kaki mereka ke dalam pasir. Yoga terjatuh lebih dulu. Ada yang narik aku. Ada yang narik kakiku. Teriaknya putus asa sambil meronta-ronta. Seno berusaha menarik tangan Yoga, namun lengannya terasa licin, seperti diselimuti cairan kental. Bau amis makin menyengat, nyaris membuat mereka muntah. Bimo menyenter ke arah bawah, dan di sanalah mereka melihat sesuatu yang membuat jiwa mereka nyaris lepas. Jari-jari tangan manusia keluar dari dalam pasir, kurus kering dengan kuku-kuku panjang berlumuran darah. Tangan-tangan itu mencoba mencengkeram kaki mereka, menarik mereka masuk perlahan. Gila, ini nggak nyata, ini nggak nyata, teriak Bimo histeris. Andi memaksa menarik Yoga sekuat tenaga hingga akhirnya kaki Yoga berhasil terlepas dari genggaman tangan-tangan itu. Tapi bekas cengkeramannya jelas terlihat. Memar biru keunguan melingkari pergelangan kakinya, seperti dicekik keras. Suara tangisan bayi dan tawa perempuan tua kini seperti berpadu menjadi nyanyian maut yang terus menggema di telinga mereka. Dari kejauhan, mereka mendengar suara Dika lagi. Nggih, pun rawuh. Suaranya bergema dari segala arah. Kini terdengar jauh lebih dalam, bukan seperti suara Dika lagi. Ada suara lain, lebih tua, lebih dingin, seolah-olah seseorang dari zaman yang sudah lama terkubur berbicara melalui tubuhnya. Di atas tebing, wanita bergaun merah itu mulai melangkah perlahan, turun dari batu karang, berjalan seperti melayang, mendekati mereka. Setiap langkahnya menimbulkan suara crek-crek, seperti tulang yang patah setiap kali ia melangkah. Aku nggak mau mati di sini. Aku nggak mau mati di sini. Isak Yoga sambil terus berusaha berdiri. Tenang, fokus. Kita cari jalan keluar, bentak Andi, mencoba menguasai keadaan meskipun wajahnya sendiri sudah pucat pasi. Namun pilihan mereka sangat terbatas. Jalan kembali ke desa melewati hutan yang kini hitam total. Pantai tempat mereka berdiri berubah menjadi ladang tangan-tangan busuk yang siap menyeret mereka kapan saja. Di tengah kekacauan itu, Seno berdiri kaku. Pandangannya terpaku ke satu titik, ke arah ombak yang datang perlahan. Ada sesuatu di sana. Sesosok bayangan hitam muncul di atas permukaan laut, berjalan di atas air seperti mayat hidup. Rambutnya panjang, wajahnya remuk, dan itu adalah Dika. Tubuh Dika kini sepenuhnya berubah, seperti sudah membusuk, dengan mata hitam legam menatap mereka penuh kebencian. Dari mulutnya, menetes darah hitam pekat bercampur pasir. Dika? Bisik Seno tak percaya. Dika membuka mulut, dan dari tenggorokannya keluar suara-suara aneh, seperti suara orang berteriak kesakitan bercampur dengan raungan binatang. Dia udah bukan Dika lagi, gumam Bimo dengan suara gemetar. Di antara raungan dan tawa perempuan tua itu, satu kalimat terdengar sangat jelas keluar dari mulut Dika. Kowe kabeh bakal dadi pangananku. Kalian semua akan menjadi makananku. Suasana pantai berubah menjadi medan maut. Ombak berdebur keras seolah memecah tulang. Suara tangisan bayi dan tawa perempuan tua masih bergema di udara, berpadu dengan suara langkah sosok-sosok hitam yang bergerak perlahan mendekat dari segala arah.
Andi mengambil keputusan cepat. Kita lari lewat hutan. Kalau tetap di pantai, kita pasti habis. Tanpa berpikir panjang, mereka berempat berlari menyusuri jalur setapak yang membawa mereka ke arah hutan kecil di pinggir pantai. Daun-daun basah menampar wajah mereka. Ranting-ranting patah terinjak kaki mereka yang gemetar. Namun setelah berlari hampir 5 menit, rasa aneh mulai muncul. Hutan itu terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam, hanya suara napas mereka yang saling bersahutan dan gema langkah kaki mereka sendiri. Ini, jalannya sama kayak tadi, gumam Bimo. Yoga menghentikan langkahnya. Tunggu, tadi kita belok kanan, kan? Kenapa sekarang masih ketemu batu yang sama? Dan benar saja, di depan mereka berdiri batu besar dengan bekas coretan cat merah. Coretan yang mereka buat sendiri siang tadi sebagai penanda arah. Kita muter, kita balik ke tempat yang sama, teriak Yoga panik. Andi menoleh cepat, matanya menyapu sekeliling. Mana mungkin? Aku yakin banget kita nggak salah jalan. Tapi hutan malam itu bukan hutan biasa. Entah bagaimana, mereka terjebak dalam lingkaran setan. Kemanapun mereka berlari, selalu kembali ke titik itu. Dan lebih buruk lagi, suara langkah kaki dari belakang mereka kini semakin mendekat. Krek, krek. Bukan suara ranting patah, itu suara tulang patah. Aku nggak mau mati di sini, isak Yoga. Napasnya sudah mulai putus-putus, peluh bercucuran deras. Lalu, dari balik semak, Dika muncul. Tapi itu bukan lagi Dika. Tubuhnya kotor penuh pasir bercampur darah. Matanya sepenuhnya hitam tanpa bola mata. Bibirnya sobek sampai ke pipi, memperlihatkan gigi-gigi kuning kecoklatan seperti binatang buas. Dari mulutnya terus keluar suara lirih seperti bisikan ribuan orang yang berbicara bersamaan dalam bahasa yang tak dimengerti. Dan tiba-tiba, Dika menyerang. Aareg! Ia menerjang Bimo, menjatuhkannya ke tanah, mencakar wajah Bimo dengan kuku-kuku panjang dan kotor. Darah langsung muncrat membasahi tanah dan wajahnya. Andi, tolong! Teriak Bimo sambil berusaha menahan tubuh Dika yang kini seperti binatang liar, melolong sambil mencakar tanpa henti. Seno tanpa pikir panjang memungut batu besar dan menghantamkan ke kepala Dika. Buk! Namun Dika tidak bergeming. Hanya ada retakan kecil di pelipisnya, tapi dia tetap menatap Seno dengan mata kosong. Darah hitam mengucur dari luka itu. Andi menyeret Bimo menjauh. Kita harus pisah. Kalau kita tetap bareng, kita bakal habis semua. Kau gila. Kita nggak bisa pisah sekarang, teriak Yoga. Pisah sekarang, bentak Andi. Dalam ketegangan itu, akhirnya mereka berlari terpencar ke arah yang berbeda. Seno berlari sendirian menyusuri jalur yang penuh akar pohon. Di belakangnya, langkah kaki Dika mengejar dengan suara seretan kaki yang mengerikan, seperti tulang yang dipaksa berjalan dalam keadaan remuk. Sementara itu, Andi menarik Bimo ke jalur lain. Darah mengalir dari luka di wajah Bimo, membuatnya semakin lemah. Di sisi lain, Yoga berlari sendirian. Dan di tengah kegelapan, dia bertemu dengan sesuatu yang lebih buruk. Mereka mulai muncul. Sosok-sosok gaib itu. Bayangan hitam dengan tubuh compang-camping. Wajah hancur, mata kosong, luka terbuka penuh belatung, berdiri berjejer di tengah pepohonan. Jumlah mereka semakin banyak, memenuhi jalur hutan. Beberapa dari mereka bergerak menyeret kaki. Sebagian lagi hanya berdiri dia memandang ke arah Yoga dengan ekspresi kosong yang mengerikan. Gila, gila, ini mimpi buruk, ini nggak nyata. Yoga mundur beberapa langkah, namun tiba-tiba tangan kurus penuh luka menyergap dari belakang, mencengkram lehernya keras. Aarg! Tangan itu dingin, licin, dan berbau busuk seperti bangkai yang sudah berminggu-minggu terkubur. Dalam kondisi setengah sadar, Yoga menendang, melempar batu, berteriak, tapi genggaman itu tidak kendur sedikit pun. Mati kowe! Bisik sosok di belakangnya dengan suara serak penuh kebencian. Sementara itu, Seno yang berlari tanpa arah akhirnya tersandung akar pohon besar.
Jatuh berguling hingga hampir terperosok ke dalam lubang dangkal di tanah. Napasnya sudah putus-putus. Dia merasa jantungnya berdetak begitu keras, hampir meledak. Dari arah kanan, Dika mendekat perlahan. Matanya terus menatap Seno tanpa berkedip. Di belakang Dika, puluhan sosok bayangan hitam bergerak bersamaan, seperti gelombang arwah penasaran yang lapar. Kenapa? Kenapa kita? Isak Seno pelan, seolah menjawab. Suara gamelan kembali terdengar samar. Gending itu bukan lagi terdengar anggun atau sakral, melainkan seperti iringan upacara kematian. Andi dan Bimo akhirnya bertemu lagi dengan Seno. Keduanya sama-sama penuh luka dan kelelahan. Kita nggak bisa terus kayak gini, ujar Andi. Suaranya parau. Kalau diam, kita dimakan. Kalau lari, kita muter-muter. Bimo menatap Seno. Kamu lihat nggak? Dika udah bukan Dika. Seno hanya mengangguk pelan. Air matanya bercampur lumpur di pipinya. Kalau gitu, kita lawan, kata Andi pelan. Kalau harus mati, kita mati berantem. Dan malam itu, di tengah hutan keramat, di antara gelap pekat, 3 pemuda berdiri bersisian, menghadapi puluhan makhluk gaib dengan napas yang tersisa. Suara langkah kaki mayat, suara tawa nenek tua, suara tangisan bayi, semua berpadu jadi satu. Malam Jumat Kliwon menuntut darah. Satu persatu dari mereka mulai kehilangan kekuatan, jatuh terduduk di tanah. Kesadaran mulai kabur, dunia mulai berputar. Sebelum semuanya gelap, Seno sempat melihat sosok perempuan bergaun merah berdiri di tengah rombongan makhluk gaib itu, tersenyum padanya. Dan akhirnya, gelap. Pagi itu, desa Karanganyar diselimuti kabut tebal yang tak biasa. Matahari yang biasanya menerobos sela-sela dedaunan kini seakan enggan menampakkan diri. Udara dingin menusuk kulit, membuat suasana desa terasa lebih kelabu dari biasanya. Seorang nelayan tua yang hendak berangkat melaut menyusuri jalan kecil menuju pesisir. Langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu di pinggir jalan setapak yang mengarah ke pantai Parangselo. Tubuh-tubuh tergeletak. Ada 3 orang, terkapar di atas tanah becek. Wajah mereka penuh luka cakaran. Tubuh mereka kotor berlumuran lumpur dan pasir basah. Lebih mengerikan lagi, dari mulut ketiganya keluar pasir laut, seolah-olah mereka baru saja dicekoki paksa tanah dari dasar lautan. Ya Allah, desis nelayan itu pelan, segera memanggil warga lainnya. Tak butuh waktu lama, kerumunan orang desa berkumpul, sebagian berusaha memberikan pertolongan, sebagian lagi hanya berdiri mematung, tak percaya dengan pemandangan di depan mata mereka. Ada Bimo, Andi, dan Seno, semua dalam keadaan setengah sadar. Tubuh mereka gemetar seperti orang yang baru bangkit dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Cuma 3? Tanya salah satu warga. Bukannya kemarin mereka berlima? Orang-orang saling berpandangan. Dika mana? Lirih Seno, nyaris seperti bisikan, sebelum akhirnya pingsan total di tempat. Beberapa warga yang berani kemudian melakukan pencarian. Mereka menyusuri jalan setapak menuju pantai Parangselo. Tapi yang mereka temukan di sana hanyalah jejak-jejak aneh. Ada bekas seretan di pasir, bercampur cairan merah kehitaman seperti darah yang mengering. Ada pula jejak kaki tak beraturan, sebagian besar seperti bukan kaki manusia. Yang paling membuat bulu kuduk meremang adalah temuan mereka di tepi pantai. Sebuah bekas lingkaran api unggun yang sudah padam, dan di sampingnya ada sisa kain tenda yang terbakar sebagian. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Dika. Tidak ada mayat, tidak ada jejak, seolah Dika lenyap di telan tanah. Warga yang paling tua hanya menggeleng pelan. Sorot matanya penuh kekhawatiran. Aku wis ngomong, pantai kui ora sak mestine dienggo dolanan. Ana sing enja. Aku sudah bilang, pantai itu bukan untuk tempat bermain. Ada yang menjaga. Hari-hari berikutnya berjalan penuh kecemasan. Berita tentang tragedi di pantai Parangselo menyebar ke desa-desa sekitar. Polisi sempat turun tangan, melakukan penyisiran, namun tetap tidak membuahkan hasil. Bimo dirawat intensif di rumah sakit kecil di kota terdekat. Luka-luka di wajahnya cukup parah, cakaran dalam, seperti dicakar oleh binatang buas. Andi mengalami trauma berat.
Matanya kosong setiap kali ada yang menanyakan kejadian malam itu. Ia hanya bisa mengulang satu kalimat berulang-ulang. Dia belum selesai. Dia belum selesai. Seno paling parah. Tubuhnya menggigil hampir sepanjang waktu. Bahkan setelah beberapa hari dirawat. Dalam tidurnya, ia terus berteriak, "Jangan tarik aku. Jangan tarik aku ke bawah." Dokter yang menangani mereka pun mengaku heran. Mereka bertiga mengalami gejala seperti korban tenggelam. Padahal ditemukan jauh dari laut, di atas tanah kering. Pasir terus keluar dari mulut mereka selama 2 hari penuh. Dan Dika menghilang tanpa jejak. Beberapa minggu setelah tragedi itu, warga desa mulai melaporkan hal-hal aneh. Setiap malam Jumat Kliwon, dari arah pantai Parangselo, terdengar suara gamelan Jawa kuno, samar-samar diiringi tangisan bayi dan tawa perempuan tua. Bahkan ada yang bersumpah mendengar suara seorang laki-laki memanggil nama-nama sahabatnya. "Andi, Bimo, Seno, Kene bareng aku." Malam-malam di desa menjadi lebih sunyi. Tak ada lagi yang berani melintas jalan setapak menuju pantai, apalagi saat bulan gelap menggantung di langit. Akhirnya, pemerintah desa mengambil keputusan tegas. Pantai Parangselo ditutup total. Jalur setapak menuju pantai dipalang dengan kayu besar, ditulisi cat merah menyala. Dilarang masuk tempat angin-angin bersemayam. Tapi larangan hanyalah tulisan. Cerita tentang pantai Parangselo menjadi legenda. Anak-anak muda desa berani berbisik di warung kopi, menceritakan kembali tragedi 5 pemuda itu, lengkap dengan kisah Dika yang dipercaya tidak mati, melainkan menjadi bagian dari mereka yang menjaga pantai itu. Konon, ada satu mitos yang berkembang pelan-pelan di antara masyarakat. Barang siapa yang berani mendekati pantai itu pada malam Jumat Kliwon, akan mendengar suara seseorang memanggil dari tengah laut. Jika kau menjawab panggilan itu, kau tak akan pernah kembali. Dan sejak hari itu, pantai Parangselo bukan lagi tempat wisata tersembunyi. Ia menjadi gerbang antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata, tempat arwah penasaran berkumpul, tempat Dika masih berdiri di tepian ombak, menunggu teman-temannya kembali. Dan suara gamelan itu tak pernah benar-benar berhenti. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.